Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Hadirin dan jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah, perumahan Bukit Cimanggu City dan sekitarnya. Kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini di tengah gerimis hujan yang mengguyur wilayah kita dan sekitarnya. Kita diberikan nikmat sehat, waktu luang dan nikmat-nikmat yang lainnya sehingga kita bisa berkumpul di masjid ini untuk melaksanakan sholat berjamaah, dan nanti sampai waktu isya kita akan isi dengan kajian fokus pada sirah sejarah hidup Rasulullah SAW dan para sahabatnya Dan yang kedua kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga saudara-saudara kita yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai ujian saudara kita di Cianjur dan barusan pas mau berangkat tadi terasa ada guncangan, dengar-dengar sampai 6,4 skala Richter di daerah Garut Kita berharap tidak ada yang membahayakan Jadi kita sama-sama berharap semoga Allah SWT menjaga kita semua dari berbagai mara bahaya dan musibah insyaallah Amin ya rabbal alamin. Baik, jazakumullah. Terakhir bahasan kita di bulan Oktober saya ingat kalau nggak salah kita bahas wafatnya Rasulullah SAW. Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri menyebut judulnya dengan Ila Ar-Rafiqil A'la, kembali ke haribaannya. Kita sudah bahas wafatnya Rasulullah yang kata Anas bin Malik memberikan kesaksian tidak ada hari yang begitu berduka bagi kami warga Madinah waktu itu, kata beliau kecuali wafatnya atau pada hari wafatnya Rasulullah SAW. Duka para sahabat tak terbayangkan oleh kita jemaah, bagaimana orang yang mereka cintai selama ini meninggal dunia. Bahkan di antara mereka, bahkan bukan di antara, sebagian besar dari mereka tidak percaya kalau Nabi itu meninggal. Dan secara psikologis memang demikian. Kita sangat menyayangi seseorang lalu kemudian meninggal dunia, kita nggak percaya gitu kan. Nah, demikianlah dengan para sahabat Rasulullah. Bahkan orang sekaliber Umar bin Khattab yang memiliki akidah yang begitu kuat gitu sampai mengatakan bahwa Rasulullah tidak meninggal dunia. Dia cuma pergi sebentar kama zahaba Musa, sebagaimana dulu Musa pergi ke Tur Sina dan setelah itu kemudian kembali kepada kaumnya. Dan siapa yang mengatakan Rasulullah wafat, kata dia, maka akan dipenggal lehernya. Dan ini menjadi pendapat atau dialami guncangan ini oleh sebagian besar para sahabat, kecuali sedikit di antara mereka Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq mendengar wafatnya Rasulullah, beliau segera menyeruak di antara keramaian masyarakat pada waktu itu yang mengerumuni rumah Rasulullah. Kemudian dikisahkan dia masuk ke dalam rumah Aisyah karena istri Rasulullah itu adalah putri Abu Bakar Siddiq, sehingga dia bebas mengakses begitu kira-kira jenazah Rasulullah langsung. Kalau Umar kan nggak bisa karena Rasulullah wafat di kamarnya Aisyah, jadi dia nggak bisa masuk langsung begitu saja
Tapi kalau Abu Bakar ini anaknya gitu ya, maka dia masuk membuka penutup ya wajah Rasulullah, mencium beliau, dan fix ya Nabi meninggal dunia. Ya, Nabi wafat. Fa kharaja Abu Bakar keluar dari ruangan rumah Aisyah dan berdiri di khalayak di depan jamaah ya. Dan inilah keistimewaan Abu Bakar Siddiq. Dia seorang leader gitu ya, seorang pemimpin yang luar biasa ya. Walaupun suaranya tidak sekeras Umar, tidak selantang Khalid, tidak juga sekeras Abbas bin Abdul Muttalib. Ini sahabat-sahabat Nabi yang dikenal memiliki vokal yang tinggi gitu kan. Abu Bakar tuh cenderung agak lemah ya suaranya gitu ya. Tapi kalau dia bicara, semua orang diam ya. Semua orang diam ya. Jadi ada tipe-tipe orang seperti ini jamaah. Jadi enggak kenceng suaranya tapi berwibawa begitu kira-kira ya. Jadi kalau dia ngomong itu semua orang perhatikan ya. Suaranya sih enggak kencang. Maka di antara orasi pendeknya itu dia mengatakan bahwa man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Nah, kita teruskan di sini kisahnya ya. Man kana ya'budu Muhammadan, siapa yang menyembah Muhammad SAW, fa inna Muhammadan qad mat, maka Muhammad SAW meninggal dunia. Clear ya. Wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut, siapa yang menyembah Allah maka Allah tetap hidup dan tidak meninggal. La yamut, tidak akan mati ya. Ini prinsip akidah yang kuat tertanam dalam jiwa Abu Bakar Siddiq pada waktu itu disampaikan dan diperkuat lagi dengan firman Allah dalam surat Ali Imran, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'u qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a ya. Wa Muhammadun illa rasulun, tidaklah Muhammad ini kata Allah dalam Al-Quran melainkan seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul, telah berlalu rasul-rasul sebelumnya, udah banyak 124.000 orang. Afa in mata au qutilan au qutila, apakah kalau dia meninggal dunia bahkan terbunuh sekalipun, in qalabtum ala aqabikum, apakah kalian akan kembali ke agama nenek moyang sebelumnya ya. Nah, ayat ini aslinya atau awalnya turun pasca Uhud. Kita pernah bahas ketika kaum muslimin kalah dan bahkan di antara mereka hampir yakin Nabi wafat pada perang Uhud itu ya. Ini desas-desus yang dimunculkan waktu itu Nabi itu meninggal, maka turunlah ayat ini, wa ma Muhammadun illa rasul. Seandainya Nabi Muhammad meninggal dunia pun itu gak masalah karena dia adalah rasul. Nah, dibaca ulang oleh Abu Bakar Siddiq pada peristiwa Rasul ketika betul-betul wafat. Ini momentum yang berbeda ya. Asbab an-nuzul ayat ini pasca Uhud, ketika perang Uhud kaum muslimin kalah, 70 syuhada yang meninggal dunia dan Nabi luka parah. Lalu kemudian dibacakan ulang oleh Abu Bakar Siddiq persis ketika Rasulullah betul-betul meninggal dunia. Maka para sahabat semisal bahkan termasuk Umar bin Khattab terhenyak, bahkan dalam kalimat yang mengatakan, saya kok lupa dengan ayat ini gitu kan, hampir-hampir ya, lupa dengan ayat ini. Namun ya, orasi Abu Bakar yang pendek itu mampu menyadarkan kaum muslimin bahwa Rasulullah betul-betul meninggal dunia ya. Karenanya kalau kita lihat runut waktunya, pemakaman Rasulullah itu jamaah agak tertunda. Nabi wafat inda ishtidad duha. Demikian dalam riwayat, inda ishtidad duha. Ketika waktu duha itu sedang naik. Ya, sedang naik. Jadi mungkin jam 8, mungkin kira-kira gitulah ya. Nah, jadi walaupun enggak difikskan jam 8, tapi kira-kira inda ishtidad duha, ketika waktu panas itu sedang naik. Yaumal Itsnin, hari Senin. Nabi itu wafat di hari Senin. Beliau baru dimakamkan jamaah Selasa malam, kira-kira jam segini nih. Karena kata Aisyah menceritakan ketika para sahabat menggali makam Rasulullah
dan terdengar olehku dentingan cangkul beradu dengan kerasnya bebatuan. Itu kan malam sudah gelap. Selasa malam. Tidak diberitahu apakah sebelum maghrib atau setelah maghrib. Demikian penjelasan dan riwayat. Wafat Senin, dimakamkan Selasa pun malam. Agak telat, ya. Penyebabnya pertama tadi itu, karena mayoritas para sahabat Nabi tidak yakin kalau Nabi meninggal. Gimana mau dimakamin? Yakin aja enggak. Nah, yang kedua yang akan kita bahas, begitu mereka yakin dan pasti Rasulullah wafat, maka tidak boleh ada kekosongan pemimpin, ya. Tidak boleh kosong pemimpin. Makanya dalam Islam jamaah, memilih pemimpin, menentukan pemimpin itu harus wajib, enggak boleh enggak, ya. Lau kuntum salasatun fi safarin falyu'ammiru ahadakum kama qala Rasul. Andai kalian berjalan bertiga aja, enggak usah banyak-banyak, 3 orang aja gitu kan, falyu'ammir ahadakum, maka angkatlah di antara 3 ini sebagai pemimpin. Mesti ada leadernya, ya. Apalagi sa-RT, apalagi sa-DKM, mesti ada tuh ketua DKM-nya. Apalagi sa-Indonesia gitu ya, negara, mesti ada tuh presidennya. Wajib, harus, ya, mewujudkan seorang pemimpin tuh harus. Nggak boleh kosong. Dan para sahabat memahami hal ini, maka sebagian dari mereka, khususnya kalangan Ansor yang merasa betul-betul bertanggung jawab karena peristiwa itu terjadi di wilayah mereka, di negeri mereka, maka sebagian kalangan Ansor ini jamaah tidak ingin memperebutkan, tidak ingin mendiskusikan masalah-masalah kekuasaan ini, ya. Mereka tidak ingin mengotori masjid dengan hal-hal seperti ini, maka mereka bergeser, ya. Bergeser ke sebuah tempat yang hari ini dikenal dengan Saqifah Bani Sa'idah, ya. Saqifah Bani Sa'idah. Kalau jamaah sekalian umroh, ya, saya November kemarin berhalangan ngisi karena ke Jepang 9 hari, ya, tanggal 4 sampai tanggal 13. Per 24 November kemarin umroh, baru balik kemarin, ya, persis, ya. Jumat kemarin saya enggak keburu Jumatan di Bogor, Jumatan di Cengkaring. Pas mendarat itu jelang Jumat, ya. Dan sempat kami kemari, ya, ke sini. Jadi jamaah kalau yang pernah umroh atau kemudian haji, ya, di samping Masjid Nabawi sebelah kanan. Kalau ini kiblat, ya, maka sebelah kanannya di sini, kira-kira demikian, ya. Sebelah kanan, dulu di sebelah kanan ini ada museum Asmaul Husna dan museum Rasulullah dulu. 2019 awal saya lihat banget runtuhannya, ya, perobohan 2 museum ini, ya, pakai alat-alat berat dan berisik luar biasa. Dan sekarang dihancurin, nggak ada lagi. Jadi ngeplong, blas kosong, langsung ketemu dengan taman, ya. Maka setiap kali jamaah umrah, jamaah bareng saya, selalu saya ajak ke taman ini. Saya bilang mumpung belum dirobohin, belum dimustahin. Sebab kalau lihat kondisinya bisa jadi dalam 1-2 tahun bisa jadi, wallahu alam gitu kan, tergantung kebutuhan, bisa jadi nggak ada lagi nih taman ini gitu, ya. Dia posisi di tengah, ya, kiri kanannya sudah lapangan semua, bisa untuk sholat. Sebelah jauh, agak jauh ada hotel. Ini taman, ya, dan dikenal dengan Saqifah Bani Sa'idah. Ini ada tulisan di sini. Ini ada versi Arabnya dan ada versi bahasa Inggrisnya, ya. Ini taman milik seorang sahabat kaya namanya Sa'ad bin Ubadah. Nah, jadi Madinah itu ada 2 suku besar, kabilah Aus dan kabilah Khazraj, ya. Tokoh utama kabilah Aus itu namanya Sa'ad bin Mu'adz, meninggal setelah perang Khandaq. Tokoh sentral Khazraj itu namanya Sa'ad bin Ubadah, orang kaya, Sa'ad bin Ubadah Al-Ansari. Ketika kaum muslimin hijrah, Pak, dari Mekah ke Madinah, lebih dari 80 kakak dia tampung dan dikasih rumah masing-masing. Kaya luar biasa gitu kan, free, bukan kontrak, bukan 80 pintu itu bukan kontrak, dikasih, ya. Nah, dia punya taman, ya. Taman ini yang kemudian dikenal dengan Saqifah, ya, Bani Sa'idah, Saqifah, ya, taman. Nah, disinilah para sahabat Ansor ini berkumpul mereka di sini membicarakan pasca wafatnya Rasulullah
agar umat tidak terbelah, tidak terpecah, tidak seperti ayam kehilangan induk, ya, ada tokohnya yang jadikan pemimpin, maka mereka sepakat harus ada pemimpin pasca wafatnya Rasulullah. Dan kalangan Ansar ini mengerucut, ya, untuk segera membaiat, mengangkat Sa'ad bin Ubadah al-Ansari ini sebagai khalifah, pengganti Rasulullah. Nah, pertemuan terbatas kalangan Ansar di Saqifah Bani Sa'idah ini jamaah terdengar oleh kaum muslimin yang berada di samping jenazah Rasulullah SAW. Ya, sementara mereka sedang membicarakan bagaimana proses pemakaman Rasulullah SAW, kemudian ada informasi yang sangat penting ini. Agar tidak terjadi kericuhan dan tidak terjadi hal-hal yang tak diinginkan, maka Muhajirin, ya, mengutus 3 orang untuk menemui kalangan Ansar yang sedang mendiskusikan siapa pemimpin pasca wafatnya Rasul. Yang diutus itu 3. Pertama Abu Bakar Siddiq, yang kedua Umar ibn Khattab, yang ketiga Abu Ubaidah ibn Jarrah, ya, Abu Ubaidah ibn Jarrah. Abu Bakar Siddiq, ya, Umar bin Khattab, dan Abu Ubaidah ibn Jarrah. 3 orang sahabat utama inilah yang ketemu dengan sahabat Ansar yang sedang diskusi. Kalau kita baca riwayat detail dialog tersebut agak keras, ya. Kaum Muhajirin menyampaikan bahwa kepemimpinan Rasulullah harus diteruskan oleh orang-orang Quraisy, ya, karena kepemimpinan itu harus dari Quraisy. Sementara kalangan Ansar hampir membaiat Sa'ad bin Ubadah, ya. Sempat muncul kalimat, ya, minkumul amir wa minnal amir. Sudah, kalau begitu dari Ansar ada pemimpin, dari Muhajirin ada pemimpin. Kata Umar, enggak bisa, pemimpin itu harus tunggal, enggak boleh seperti ini, gitu kan. Adanya 2 pemimpin ini bisa memicu konflik di antara kaum muslimin, ya. Sampai Umar bin Khattab itu bersikeras hampir nyabut pedang, gitu kan, ketika didebat oleh Khabbab bin Munzir al-Ansari. Ini sahabat Nabi yang pernah mengusulkan kepada Rasulullah dalam pengaturan strategi perang Badar. Kita pernah bahas Khabbab bin Munzir al-Ansari. Ada juga Khabbab bin al-Arth, ini Muhajirin, beda, ya. Umar dan Khabbab ini hampir, ya, terjadi perkelahian, ya, namun segera dilerai dan ditengahi oleh seorang sahabat mulia, Abu Ubaidah ibn Jarrah. Kata Abu Ubaidah, tidak, ya, kita fokuskan pada 2 orang di tengah kita. Kita pilih Umar atau Abu Bakar, ya. Kata Abu Bakar, tidak, Anda ya wahai Abu Ubaidah, samakar Rasul amin hadil ummah. Rasul menamaimu amin hadil ummah, ya, yang terpercaya dari umat ini. Oh enggak, kata Abu Ubaidah, Andalah, ya, yang disebut oleh Allah sebagai saniyatnaini fil ghar, orang kedua yang menemani Rasulullah ketika bersembunyi di Gua Sur, dan seterusnya. Maka pada akhirnya Abu Ubaidah ibn Jarrah mengulurkan tangannya membaiat Abu Bakar Siddiq, dilanjutkan dengan Umar bin Khattab membaiat Abu Bakar Siddiq, diiringi dengan sahabat-sahabat Ansar yang lainnya, dan secara aklamasi berdasarkan syurah cepat pada waktu itu mereka sepakat, ya, mengangkat Sayyidina Abu Bakar Siddiq dengan pertimbangan-pertimbangannya lainnya sebagai khalifah pengganti Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka terjadilah baiat awal di Saqifah Bani Sa'idah ini, rahimakumullah. Setelah itu Abu Bakar Siddiq, ya, lalu kemudian dia bawa, diarak bikin kira-kira, ya, ke Masjid An-Nabawi, dan terjadilah al-bai'ah al-'amah, baiat secara umum, di mana para sahabat yang hadir pada waktu itu, ya, membaiat Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah pengganti Rasulullah SAW. Maka resmilah Abu Bakar Siddiq, ya, khalifah pengganti Rasulullah, dipanggil dengan Khalifatu Rasulillah. Khalif itu artinya khalifah, itu artinya pengganti.
alladzi ya'ti ba'da atau yang datang setelah yang sebelumnya. Ini disebut dengan al-khalif, ya. Jadi kalau ini ada orang yang datang, kemudian yang datang berikutnya, ini disebut dengan khalifah, pengganti, ya. Alladzi yakhlufu ba'da yang menggantikan orang yang setelahnya. Nah, ini disebut dengan al-khalifah, ya. Khalifatu Rasulillah, pengganti Rasulullah SAW. Nah, bagaimana dengan jenazah Rasulullah? Mereka kemudian fokus, ya, tentang bagaimana proses pemakaman jenazah Rasulullah ini. Diskusi pada akhirnya diusulkan oleh Abu Bakar Siddiq bahwa saya mendengar kata Rasulullah, kata Abu Bakar Siddiq, para nabi itu dimakamkan di mana mereka meninggal dunia. Ya, di mana para nabi meninggal, maka di situ dimakamkan. Dan sepakat para sahabat, akhirnya jenazah yang mulia Rasulullah yang terbaring jamaah diangkat, ya, dan di tempat Rasulullah menghembuskan nafas yang terakhir itulah digali makam, ya. Dan disitulah sampai sekarang jenazah Rasulullah dimakamkan, diistirahatkan dan ditimbun, dan itulah, ya, rumah Aisyah, kamar Aisyah radhiyallahu anha. Makanya Aisyah dalam riwayat mengatakan, saya sangat berbangga dibanding dengan istri-istri Nabi yang lainnya, karena tufiya Rasul karena Nabi meninggal fi yaumi, pada hari jatahku, ya, di kamarku dan di pangkuanku, dan dimakamkan di rumah Aisyah. Makanya hari ini jamaah, kalau kita ke Masjid An-Nabawi, ya, lalu kunjungan ke Raudhah, dalam hadis Nabi mengatakan, ma baina mimbari wa baiti raudhatun min riyadil jannah. Lokasi wilayah tempat yang antara mimbar Rasulullah, wa baiti, dan rumah Rasulullah di mana dimakamkannya, raudhatun min riyadil jannah, itulah raudhah, ya. Karena ini mimbar Rasulullah, rumah Aisyah di samping, ya, ini kiblat, maka di samping rumah Aisyah. Dulu cuma dibatasi dengan tembok saja, ya. Nah, disinilah dimakamkan Rasulullah. Belakangan, ya, ketika Abu Bakar Siddiq meninggal dunia jemaah, maka Abu Bakar dimakamkan di samping jenazah Rasulullah. Ketika Umar bin Khattab meninggal dunia, maka dimakamkan di sampingnya Umar bin Khattab, ya. Maka di dalam rumah itu ada 3 makam. Makam Rasulullah, makam Abu Bakar As-Siddiq, dan makam Umar bin Khattab. Karenanya kalau kita ke Raudhah, dulu Raudhah itu datang dari sono, dari ujung kemari. Kalau sekarang enggak, Raudhah itu datang dari sini. Nah, jemaah yang akan berangkat umroh, ya, ada perbedaan. Dulu kalau pengen kedatang ke Raudhah itu, siapa yang kuat dia yang dapat, siapa yang cepat dia dapat. Kalau sekarang enggak, ya. Cara masuk Raudhah itu 2. Pertama, pakai aplikasi namanya Nusuk, NUSUK. Klik download, registrasi. Nanti menjelang pemberangkatan atau menjelang masuk ke Madinah, kita pilih hari apa yang kita pengen masuk dan jam berapa ke Raudhah. Itu pakai aplikasi, klik. Berhasil, nanti muncul barcode, tunjukkan ke petugas, kita masuk sesuai dengan jamnya. Itu cara pertama masuk Raudhah. Jadi enggak desak-desakan lagi sekarang, enggak sikur kiri enggak lagi, ya. Yang kedua, pakai tasrih namanya, surat yang dikeluarkan oleh muassasah gitu kan. Nah, masuknya per grup, ya. Kalau aplikasi Nusuk tadi masuknya per orang, ya. Tapi kalau tasrih, surat rekomendasi itu biasanya per grup. Nah, saya alhamdulillah kemarin nih bisa 2 kali ke Raudhah. Pertama pakai tasrih bareng-bareng dengan jamaah, kami 45 orang, kita yang laki-laki 20 sekian, ya. Nanti ibu-ibu ada jadwal yang terpisah. Kemudian yang kedua pakai sendiri, pakai aplikasi sendiri gitu kan. Aplikasi ini bisa dipakai 30 hari sekali. Nah, jadi nggak bisa tiap hari, ya. Jadi 30 hari jatahnya cuma sekali. Jadi betul-betul dibatasin. Nah, kita masuk dari luar ngantri, ya, dan kemudian disinilah Raudhah. Begitu keluar, ya, kita belok kiri, nah, disitulah makam Rasulullah SAW. Kita dianjurkan mengucapkan salam kepada beliau, Assalamualaikum ya Rasulullah, geser sedikit, Assalamualaikum ya Abu Bakar, geser sedikit, Assalamualaikum ya Umar. Ya, kita mengucapkan salam kepada ketiga orang mulia ini, lalu kemudian keluar, di ujung sebelah sana ada komplek pemakaman Baqi Al-Gharqad. Nah, jadi Abu Bakar, Umar dimakamkan di samping jenazah Rasulullah, sementara Utsman dimakamkan di kompleks pemakaman Baqi Al-Gharqad di luar Masjid Nabawi, ya, dan dekat di lingkungan itu juga, ya. Adapun Ali jamaah jauh, dia meninggal di Kufah,
makam Ali bin Abi Thalib ada di Kufah. Karena itu 4 Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar Umar di samping Rasulullah, Utsman bin Affan ada di Baqi al-Gharqad bersama dengan para sahabat Nabi yang lainnya seperti Abdurrahman bin Auf ya. Kemudian siapa lagi? Tolha bin Ubaidillah dan para sahabat Nabi yang lainnya, istri-istri Nabi ya. Nah, sementara Ali terlempar jauh ya di Kufah karena dia dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam al-Khawarij gitu kan. Terbunuh di bulan Ramadan 40 Hijriah di daerah Kufah. Maka makamnya hari ini dekat Masjid Agung atau di daerah kota Kufah ya. Nah, baik. Rasulullah berdasarkan riwayat Abu Bakar Siddiq tadi dimakamkan di situ. Ya, maka clearlah, selesailah tugas kaum muslimin terhadap Rasulullah dimakamkan dan beralihlah periodisasi kaum muslimin ke pemerintahan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Nah, karena itu tema-tema kita berikutnya jamaah yang akan kita bahas setelah wafatnya Rasul ini ya, kita coba menelaah kehidupan para sahabat dan dimulai dari Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali ya. Kita telaah bersama jalan hidupnya, siapakah mereka gitu ya. Bagaimana keislamannya, bagaimana juga kiprahnya ketika mereka menjadi khalifah ya. Nanti satu sosok, satu tokoh mungkin ada yang selesai 2 kali pertemuan atau semisal Umar itu bisa butuh 4 kali sesi mungkin ya, karena tidak tuntas sekali pertemuan ya. Mengingat begitu banyak hikmah yang bisa kita ambil dari kehidupan para sahabat mulia ini ya. Termasuk juga diantaranya Abu Bakar Siddiq. Betul bahwa Abu Bakar Siddiq ini ya, masa pemerintahannya hanya setengah periode. Nah, 1 periode kan 5 tahun. Ini cuman 2 tahun setengah ya. Jadi dia memerintah, wafatnya Rasulullah pada tahun ke-11 Hijriah ya, dan dia wafat tahun ke-13. Hanya 2 tahun setengah ya. Umar dari tahun 13 Hijriah sampai tahun 23 Hijriah. Berapa tuh? 10 ya, 2 periode. Kalau sekarang ya, 2 periode. Nah, Utsman ya dari 23 Hijriah sampai 35 Hijriah. 12 tahun. Ya. Nah, Ali bin Abi Thalib dari 35 Hijriah sampai 40 Hijriah. Nah, inilah durasi masa kepemimpinan Al-Khulafaur Rasyidin ya, kalau dihitung sekitar 29 tahun 6 bulan. Kalau totalkan 29 tahun 6 bulan. Kata Rasul, kekhalifahan itu salasuna sana, 30 tahun. Lalu yang mana yang setengah tahunnya? Disempurnakan oleh Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Karena jelang wafatnya Ali bin Abi Thalib berwasiat agar yang menjadi khalifah setelahnya Al-Hasan. Maka Hasan bin Ali dibaiat menjadi khalifah pengganti Ali, gitu kan? 6 bulan kemudian ya, dia menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Tahun ini disebut dengan Amul Jamaah. Ya, bersatunya kaum muslimin yang tadi sempat konflik gitu kan, dan resmi sudah selesailah kekhalifahan Rasyidin ya, berlangsung sebagaimana sabda Nabi salasuna sana, 30 tahun lamanya. Makanya sebagian ulama ya menyebut bahwa yang layak menjadi dan dijuluki Al-Khulafa Ar-Rasyidun Al-Khamis ya, Khulafa Ar-Rasyidun yang kelima, itu biasanya Umar bin Abdul Aziz ya. Jadi kalau kita lihat beberapa buku gitu ya, Umar bin Abdul Aziz itu dijuluki dengan Khulafa Ar-Rasyidin yang kelima. Saking adilnya dia gitu kan, saking sederhana hidupnya, zuhud dan keberhasilannya luar biasa, sehingga orang-orang menyebut Khulafa Ar-Rasyidin yang kelima. Namun kita telusuri riwayat, sebenarnya enggak. Sungguh yang layak menjadi Al-Khulafa Ar-Rasyidun yang kelima itu adalah Al-Hasan bin Ali ya. Nah, saya ingin luruskan, saya menyebut ini berdasarkan banyak pendapat para ulama ya, bukan sentimen tertentu. Ini saya pernah dituduh Syiah gara-gara ini gitu ya. Gara-gara menyebut bahwa Al-Hasan itu sebagai pengganti Ali dan sah, khalifah yang sah ya. Ya, di Masjid Alumni ya, mungkin dulu pernah kedengarannya bahwa Masjid Alumni IPB disusupi Syiah. Wah ya, teman-teman pengurus pada ribut tuh ya. Yang mana gitu ya? Ya, ada ustadznya ya yang berkiblat ke Syiah gitu ya.
Yang mana? Itu Ustadz yang ngisi kajian setiap Rabu malam Kamis. Saya gitu. Jadi saya, wah saya bukan dipanggil, diajak ngomong oleh Pak Oto dan kawan-kawannya. Ada isu begini Ustadz. Oh ya, saya bilang, ya coba kita selidiki bareng kan. Toh acara kita ini kan seperti sekarang. Ya, ada rekamannya gitu kan. Kita bisa cek. Nah, usut punya usut itu bersumber dari seorang jamaah, ya, dari ya daerah-daerah sini juga, saya nggak sebutkan namanya. Ya. Jadi dia pulang dari luar kota mungkin gitu kan, mampir di masjid alumni. Itu kan masjid transit. Ya, masjid orang dari mall mampir, dari Damri mampir, bandara mampir, ya. Jadi bukan kayak masjid kita ini, enggak. Ini kan wajah-wajahnya lu lagi gitu kan, itu enggak ya. Dia berhenti di situ karena gerimis, nunggu isya sekaligus dia. Pas kajian saya waktu itu menyampaikan tentang keutamaan Hasan dan Husain, sudah dicaplah sebagai Syiah. Ya, padahal dia ikut kajian sekali itu doang. Sebelumnya enggak pernah, besok lusa enggak juga, sekali itu doang, pluk, diambil. Ini bahaya gitu kan. Ya, dan dia enggak begitu kenal saya. Coba kalau dia searching nama saya di internet, wah akan ketahuan track record saya kemana kiblatnya gitu kan. Sekarang kan zaman sudah canggih. Sampai Ustadz Wardani itu bilang, enggak mungkin ya, saya lama kenal Ustadz Happy Andi gitu ya. Kita lama di Majalah Sabili dulu ya. Bagaimana pendapatnya tentang Syiah ya. Nah, jadi pembelaan kita terhadap cucu-cucu Rasulullah Al-Hasan Husain ya, itu tidak kemudian tiba-tiba dicap sebagai Syiah. Walaupun ini ada ceritanya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah itu jemaah, dia pernah hampir dihukum gantung, hampir dihukum mati gitu kan, karena dianggap sebagai orang Syiah. Ya, untunglah segera diinterogasi dan ditanyain, ternyata tidak. Ya, karena kedekatannya dengan orang-orang Hadrami, Habib-Habib yang pernah tinggal di Yaman. Ya. Nah, ini ya, yang akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Kita akan mulai dari Abu Bakar Siddiq jamaah, yang masa kekhalifahannya sekitar 2,5 tahun, tapi prestasi dan peninggalan warisan Abu Bakar Siddiq ini luar biasa. Ya. Dan yang sangat menonjol adalah keberhasilan Abu Bakar Siddiq dalam hal menjaga keutuhan umat. Ya, pasca wafatnya Rasulullah, wah ini nggak gampang. Ya. Dan bukan tanpa tantangan. Ya. Karena begitu Rasulullah meninggal dunia, ya, bermunculallah nabi-nabi palsu. Ya, ada namanya Malik bin Nuwairah, ada namanya Tulaih bin Khuwailid, sebelumnya ada Aswad Al-Ansi, dan yang paling berbahaya itu ada namanya Musailamah Al-Kadzdzab. Ya, dan mereka bukan hanya membelot dari sisi akidah. Ya, kalau selama ini kan banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, ya, kita selama ini Jawa Barat ini ya, banyak orang-orang yang ngaku punya inilah ya, jadi subur sekali aliran sesatnya ya, ngaku nabi, itu penyimpangan secara ideologi akidah ya. Tapi dia masa Abu Bakar Siddiq jamaah, tokoh-tokoh seperti Musailamah Kadzdzab itu bukan hanya menyimpang dari sisi akidah, tapi membelot ya, keluar dari jamaah kaum muslimin, menyatakan diri sebagai kelompok baru. Nah, ini rapotnya ya. Jadi bahkan bukan hanya itu, mereka mengangkat senjata, nyiapin pasukan itu ya, karena ya di antara yang paling berbahaya ya, disebut pemberontakan itu adalah pemberontakan Musailamah Al-Kadzdzab ya, yang mengaku dirinya nabi ya, dan kemudian mengaku sebagai orang yang punya kekuasaan yang terpisah dengan kaum muslimin. Nah, Rasulullah Abu Bakar Siddiq berhasil menjaga keutuhan kaum muslimin ini dari cengkeraman tersebut. Dan di sisi lain juga Abu Bakar Siddiq juga berhasil menjaga akidah dan keutuhan prinsip kaum muslimin. Termasuk misalnya ketika ada opsi, kan kalau kita petakan orang-orang yang memberontak pada waktu itu kan ada 3. Pertama, ada orang yang murtad, tidak mau berzakat, tidak mau sholat. Misalnya Musailamah Al-Kadzdzab, dia nggak mau sholat, nggak mau berzakat. Tapi ada juga orang yang nggak mau berzakat tapi mau sholat, namanya Malik bin Nuwairah. Malik bin Nuwairah itu setelah diburu, dikejar oleh Khalid bin Walid, ditangkap, diringkus, ditanya oleh Khalid, ma ra'yuka anis shalah, katanya, bagaimana menurutmu tentang sholat? Kata Malik bin Nuwairah ini ya, in amatu muni bis sholati usolli, kalau kalian suruh saya sholat, katanya kan. Dia mau sholat. Kalau gitu kata Khalid, enggak ikhlas dong, katanya. Ikhlas itu urusan saya gitu kan. Nah, artinya dia tetap pengen sholat. Wa ma ra'yuka aniz zakah, kata Khalid, diadili, bagaimana menurutmu tentang zakat? Kata Malik bin Nuwairah ini ya,
harta-hartaku dan saya tidak akan pernah memberikan kepada siapapun walaupun seutas tali. Artinya dia mengingkari zakat. Ya. Ada lagi sosok yang sebaliknya, Pak, mau bayar zakat tapi tidak mau sholat. Namanya Tulaiha bin Khuwailid. Tulaiha bin Khuwailid. Ya. Dia kalau disuruh bayar zakat ini semacam upeti, semacam kewajiban rakyat terhadap negara. Yes, okay, no problem. Itu biasa dalam pemikirannya. Tapi sholat enggak. Ya. Sholat itu katanya menghinakan seorang hamba manusia. Kenapa harus nyungsep di tanah? Itu pendapat. Ini enggak mau sholat, gitu kan? Nah, terhadap tiga opsi ini, gitu kan? Yang pertama clear, membangkang sholat, tidak mau zakat, clear, perangi. La khilaf, tidak ada perbedaan di kalangan ulama, di kalangan para sahabat, semua sepakat. Nah, yang dua ini masalah, gitu ya. Yang dua ini, termasuk Umar, ya. Jadi sebagian kata Umar bin Khattab, oke lah, dia kan tetap mau sholat. Seperti Malik bin Nuwair itu mau sholat, janganlah dibunuh, jangan diperangi, dimaafkan, ya, dimaafkan, ya. Dan kalau di voting, Mbak, makanya voting itu nggak selalu benar, gitu ya. Voting suara terbanyak itu nggak selalu benar. Itu kalau di voting, apakah orang-orang yang membangkang zakat harus diperangi atau tidak? Itu kalau di voting yang menang itu tidak perlu diperangi. Ya, kalau kita lihat peta pendapat para sahabat, termasuk Umar nggak setuju, nggak usah diperangi. Yang penting mereka sholat. Ya, tapi Abu Bakar punya prinsip yang sangat kuat. Apa kata Abu Bakar? Saya tidak ingin memisahkan sholat dan zakat. Fa inna salata, karena sholat itu maqaranah, temannya zakat. Lihat firman Allah begitu banyak dalam Al-Quran, aqimus shalah wa atuz zakat. Banyak. Itu satu paket, kata Abu Bakar. Sholat zakat itu nggak bisa dipisahin, gitu ya. Saya tidak ingin ada orang yang memisahkan sholat dan zakat. Saya tidak ingin ada orang yang sholat tapi nggak mau berzakat. Kata beliau, qatiluhum, perangi mereka sampai kemudian bertaubat kepada Allah SWT. Andai kalian tidak ada yang mau berangkat, saya berangkat sendirian, kata Abu Bakar Siddiq. Ini luar biasa prinsipnya. Ini disebut dengan apa? Bagaimana Abu Bakar Siddiq ya, selain menjaga keutuhan umat tadi itu, gitu kan, dari rongrongan para pemberontak seperti Musail al-Kadzab ya, tapi juga beliau berhasil menjaga keutuhan akidah. Coba kalau dibiarin, ya, itu akan jadi peristiwa tersendiri dan bisa jadi legalisasi hari ini bahwa keislaman seseorang cukup dengan sholat saja, zakatnya enggak, tidak. Ya, Abu Bakar mengatakan tidak ingin memisahkan, dan karenanya segala jenis yang tadi itu ya, dikejar, ditangkap, misalnya Tulaiha bin Khuwailid tadi itu dikejar sampai dia kabur ke Damaskus, Suriah, nggak ketangkap akhirnya ya. Tapi jelang wafatnya Abu Bakar Siddiq akhirnya dia bertaubat ya, datang kepada Umar dan dimaafkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Namanya Tulaiha bin Khuwailid. Adapun Malik bin Nuwairah ini nanti akan ada cerita sendiri ya, seiring dengan penjelasan kisah Abu Bakar Siddiq ya. Tapi saya sampaikan di sini dia sempat ditangkap oleh Khalid bin Walid setelah melalui peperangan yang panjang dan diadili oleh Khalid karena dia menolak zakat, maka oleh Khalid diselesaikan. Ya, dihukum oleh Khalid, dihukum mati oleh Khalid bin Walid. Dan ketika kabar dihukumnya Malik bin Nuwairah yang membangkang zakat ini ke Abu Bakar Siddiq, ya, maka Umar menggerutu, Khalid itu keterlaluan, gitu ya kan. Mestinya dia enggak hukum sendiri, bawa dulu ke Madinah ini kita adili bersama, kata Umar bin Khattab, gitu ya. Kata Abu Bakar Siddiq tidak, Khalid sudah benar, dia melaksanakan tugasnya. Ya, saya sudah memberikan wewenang yang luas, gitu kan, kepada Khalid untuk bertindak melakukan sesuai dengan ya, kebutuhan yang diperlukan. Makanya mazhab asyasi, mazhab politik Umar dengan mazhab politiknya Abu Bakar itu berbeda, Pak. Kalau kita kaji secara personal, Abu Bakar Siddiq itu ya mazhabnya cenderung apa ya kalau istilah hari ini ya, dia mempersilakan kepada pimpinan-pimpinan daerah, kepala-kepala daerah untuk berinisiasi menentukan kebijakan masing-masing, silahkan. Ya. Tapi kalau Umar enggak, Umar itu sifatnya sentralistik, semua harus berpusat pada dia, karena leadernya kuat. Ya. Maka kata Umar, saya tidak membolehkan ada orang yang ngasih uang ke orang lain, gitu kan, dalam jumlah tertentu kecuali atas izin saya. Bisa saya maafkan atau tidak? Atau bisa saya bolehkan atau tidak? Saya tidak mengizinkan kepala daerah tertentu untuk memberikan hukuman, gitu kan, kepada orang yang tertuduh atau kemudian tersangka dan terpidana kalau hari ini, gitu kan,
kecuali setelah minta izin kepada saya. Itu mazhabnya Umar. Ya, mazhabnya Umar. Tapi kalau Abu Bakar tidak. Karenanya ketika Khalid mengeksekusi Malik bin Nuwairah, sempat terjadi perbedaan pendapat antara Umar dan Khalid. Umar tidak setuju, tapi Abu Bakar setuju. Ya. Yang menjadi polemik lagi adalah istri diri Malik bin Nuwairah ini belakangan dinikahi oleh Khalid. Dasar Khalid. Jadi istrinya ya dinikahi oleh Khalid. Wah, ini masalah lagi di Madinah. Diskusi. Ini keterlaluan ini ya, Khalid, kata Umar bin Khattab. Ya. Suami dibunuh, istri dinikahin, gitu kan? Kata Abu Bakar Siddiq, masalahnya apa? Apa masalahnya? Dia panggillah saksi, namanya Abu Qatadah. Ya Abu Qatadah, ante jadi saksi. Betul, Khalid nikahin istri Malik bin Nuwairah yang murtad dibunuh itu, betul, gitu kan? Apakah dipaksa atau tidak? Oh tidak, orangnya mau, gitu kan? Apakah ketika dia menikah itu setelah selesai masa iddahnya? Oh selesai masa iddahnya beres. Lah masalahnya apa? Kata Abu Bakar Siddiq, orang yang dinikahi mau, tidak dipaksa, secara syar'i hukumnya bahwa dia selesai masa iddahnya sah, jadi nggak ada masalah. Ya. Tapi begitulah mazhab Umar dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Nah, pada diri Abu Bakar Siddiq ini nanti jamaah kita akan runut secara detail siapakah dia. Ya, sebab dengan mengetahui karakter sahabat-sahabat Rasulullah secara detail, ya, maka kita akan mengetahui juga ya prinsip-prinsip ijtihad mereka. Ya. Ini saya pelajari dari para sahabat Nabi, ya. Sebab dengan mengenal karakter mereka masing-masing, maka kita akan memahami keputusan mereka. Ya, nanti misalnya bagaimana Umar bisa memecat Khalid, ya, dalam peristiwa perang Yarmuk, nanti kita akan ceritakan, ya, dengan membaca biografi Umar secara detail, karakter Umar. Bukan karena Umar membenci Khalid, bukan. Enggak ada urusan, enggak. Walaupun dulu betul di masa jahiliyah ada rivalitas yang sangat keras antara dua tokoh ini, tapi keputusan Umar memecat Khalid itu tidak ada urusan dengan rivalitas pribadi, enggak ada urusan. Tapi itu murni karena ya kebijakan Umar yang betul-betul dianggap tidak sejalan dengan apa yang dilaksanakan oleh Khalid bin Walid. Ya. Nah demikian juga dengan nanti kita akan ketemu dengan perang Siffin antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abu Sufyan. Ini kita bicara tentang dua karakter yang berbeda. Antara Ali bin Abi Thalib, seorang militer sejati yang luar biasa gitu kan, berbagai keputusan dituntas dengan cara militer, tapi Muawiyah seorang asyasi, seorang ahli politik yang dahsyat, ya, dan dengan keputusan-keputusan juga sangat bermanfaat untuk umat Islam pada masa selanjutnya. Ya. Nanti kita akan ketemu juga dengan sosok misalnya Amr bin As radhiyallahu anhu, yang juga seorang diplomat yang bisa mengalahkan ya musuh-musuh dengan cara diplomasinya. Ya. Nah, insyaallah mohon diingatkan next jemaah pada pertemuan depan kita akan mulai kisah ya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Kita akan mulai dari siapakah dia, dari kabilah mana dia, bagaimana kisah dirinya sebelum masuk Islam, ya, karakter fisiknya. Dulu saya membayangkan ya membaca kisah Abu Bakar Siddiq itu badannya besar, tinggi, jenggotnya lebat. Padahal ketika kita runut riwayat enggak, tubuhnya itu kurus, langsing gitu ya, langsing dan lincah. Ya kayak presiden kita kira-kira Jokowi ya. Tapi nah, wajahnya cerah ya, pinggangnya kecil, dan lalu kemudian maka nanti ada perbedaan pendapat tentang hukum isbal ya, memanjangkan pakaian melebihi mata kaki. Di antara penyebab perbedaan pendapatnya karena Abu Bakar Siddiq itu pernah ya pakaiannya itu melebihi mata kaki. Mengapa? Karena celana yang dipakai di masa muda dipakai lagi pada usia tua melorot. Kalau kita kan enggak muat lagi ya. Beliau enggak ya. Jadi pinggangnya itu ramping sampai beliau meninggal dunia. Ya. Nah, kemudian beliau juga dikenal sebagai orang yang punya tutur kata yang sangat halus, ya, namun punya kewibawaan luar biasa. Dia berani tapi kokoh pendirian, ya, penyabar tapi punya kemauan yang sangat keras. Nanti kita akan simak bagaimana beliau memberangkatkan pasukan Usama bin Zaid yang tidak semua orang setuju gitu kan, tapi diberangkatkan. Dia punya prinsip yang sangat kuat. Kewaroannya, kezuhudannya juga nanti kita akan potret pada pertemuan-pertemuan berikutnya insyaallah. Baik. Sudah tiba waktu Isya, ya, kita siap-siap melaksanakan sholat Isya berjamaah, jamaah. Ya, ini pengantar
setelah wafatnya Rasul, ya, lalu kita akan masuk pada pemerintahan Al-Khulafa Ar-Rasyidun insyaallah. Jazakumullah khairan. Kita siap-siap melaksanakan sholat isya, ya. Muazin silakan kumandangkan azan. Yang lain jika sudah batal silakan berwudu. Kita cukupkan dengan kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.